Oke kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, gimana sih cara untuk memasang gajun 3 kabel, teman-teman ya, di mesin las Lakoni 120 ampere 900 watt, teman-teman ya. Satu, ini kebetulan sudah saya bongkar untuk mesinnya. Jadi yang perlu kita perhatikan yaitu satu, tegangan di elko kedua elko ini harus ada kurang lebih 300 volt. Yang kedua, pastikan untuk NTC dan PTC ini normal dan tidak pecah. Ini adalah untuk substarnya menuju ke dioda kiprok ini dan dilangsungkan ke kedua elko ini. Jadi di sini harus ada tegangan kurang lebih 300 volt. Terus gimana sih cara untuk memasang gajun untuk jenis mesin las Lakoni ini yang menggunakan IC top 224YN ini ya, IC nya menggunakan top 224YN. Maaf agak blur ya. Terus cara pasangnya gimana untuk gajun 3 kabel ini di mesin las ini ya. Jadi untuk teman-teman pemula harus tahu dulu caranya. Satu yaitu kita lepas beberapa komponen di power supply ini ya. Ini adalah power supply-nya terhubung dengan kedua kabel merah dan hitam. Dan di kopel, maksudnya di seri dengan resistor ini ya. Resistor 2,2 ohm atau 2,2 di R61 ya. Ini kode PCB-nya. Umumnya kalau R ini putus, dia tidak akan mengalirkan arus tegangan ke PSU ini. Jadi untuk power supply ini tidak akan mengeluarkan tegangan di dioda ini. Ini adalah untuk dioda di sekundernya PSU ini. Sedangkan kedua dioda ini adalah di bagian primer PSU ini. Dan pastikan teman-teman ya, sebelum pemasangan gajun 3 kabel ini, cek beberapa dioda ya. Beberapa dioda di sekundernya PSU ini sekalian untuk IC regulator ini ya, L7812. Berhubung ini hanya menggunakan L7812 saja, tidak menggunakan L7912 untuk IC regulator ini. Terus gimana sih cara untuk pemasangan gajun 3 kabel ini ya? Beda sama yang ini teman-teman ya. Nah ini saya beri contoh. Kalau yang ini cara pasangnya beda sama yang ini ya, untuk pemasangannya. Sekarang kita pasang dulu yang memakai IC offline switch PWM ya, top 224YN. Kalau seandainya IC ini rusak, diganti dengan MOSFET
K4107 otomatis tidak akan bisa, dan untuk IC tersebut akan meledak ya. Mesinnya untuk MOSFET tersebut akan meledak kalau diganti dengan K4107. Sekarang kita pasang langsung untuk gajunya ya. Cara pemasangannya begini. Kita lepas dulu untuk IC ini ya, IC offline switch atau IC top 224 YN nya. Kita lepas dulu. Nah ini ya, sudah saya lepas untuk IC tersebut ya. Langkah berikutnya kita lepas untuk dioda ya. Ini ya, yang kita lepas dioda ini. Nah ini sudah terlepas. Langkah berikutnya kita lepas untuk kedua elko ini. Ya, kita lepas. Dan yang satunya lagi. Nah ini sudah kita lepas. Ini ya. Dan pastikan untuk PCB atau beberapa kaki yang kita lepas tadi tidak boleh terhubung kiri dan kanan teman-teman ya. Jadi harus benar-benar tidak terkontak ya, untuk beberapa pengelepasan komponen tersebut. Nah, langkah berikutnya kita pasang ya untuk kabel hitamnya. Nah, sebelum kita pasang teman-teman ya, pastikan untuk VR atau trimpot ini posisikan di 45 derajat ya. Posisinya di sini sekitar 47. Langkah berikutnya untuk kabel hitam ini ya. Untuk kabel hitam ini taruh di sini. Ini hitam, sedangkan ini yang merah ya. Kita pasang di bagian hitam, posisinya di bawah sini ya, di bawah elko. Ini sudah saya pasang ya di bawah elko teman-teman ya. Nah itu dia kelihatan. Langkah berikutnya yang kabel merah ini taruh di sini ya, di sebelah kanan ya. Berhubung ini IC teman-teman ya, beda sama MOSFET. Nah ini posisinya bisa dilihat ya untuk pemasangannya. Langkah berikutnya untuk kabel birunya ini taruh di pin 4 optocoupler ini ya, posisinya di pinggir sini.
Kita kasih timah dulu. Nah, begini ya cara untuk pemasangannya. Kabel biru di pin 4 optokoper, sedangkan yang merah di bagian kanan untuk IC ya. Sedangkan untuk yang kabel hitam taruh di elko besar sini, di hitamnya ini ya, di sini. Terus kita coba apakah berhasil apa enggak. Ini ya, kita coba kita colokan untuk kabel listriknya. Nah, itu dia, berhasil teman-teman ya. Kita cek untuk tegangannya. Sebentar, kita matikan dulu, kita ambil AVO dulu. Nah, ini ya, posisikan di DC. Untuk kabel probe AVO yang hitam ya, taruh di bodi IC L7812 di sini ya. Sedangkan yang merah taruh di sini. Sekarang kita coba kita hidupkan. Nah, mungkin lebih jelas. Nah, itu keluar dua. Bila mana teman-teman ya, kalau seandainya tegangannya kurang dari 25, kalau hanya keluar 24 23 volt, bisa mengubah atau mengatur ini ya, untuk VR ini diangkat ke arah kanan sedikit ya, begini caranya. Jadi untuk mengatur tegangan di modul mesin las ini ya teman-teman ya, untuk mengatur modul tegangan di sini. Terus gacun apa yang kami sarankan ya, ini ya, menggunakan gacun MK21C untuk gacunnya. Jadi kesimpulannya, untuk IC top 224YN ini tidak bisa diganti dengan MOSFET K3878 atau K2837 ya, untuk pengganti IC tadi. Untuk IC top ya, tidak bisa diganti dengan MOSFET. Jadi harus diganti dengan pembawaannya. Kalau ada yang cabutan, kasih cabutan saja ya, yang original. Kalau yang palsu nanti bisa-bisa meledak. Terus sekarang kita coba kita pasang di modul ini ya. Cara pemasangannya gimana? Bila mana teman-teman mempunyai mesin las yang pakai modul PWM ini ya, umumnya memakai IC 1 biji ya, kita lepas dulu. Nah, ini dia, sudah saya lepas ya. Nah, ini cukup kita lepas untuk modul ini dan kita pasang di sini ya. Sekalian kita lepas untuk MOSFET ini ya, bila mana untuk memodifikasi
pakai gajun ya. Kita lepas dulu untuk MOSFET tersebut. Ini sudah saya lepas. Untuk kabel merah gajun ya, untuk kabel merah gajun ini kita lepas dulu. Cara pemasangannya beda sama ini ya, modul yang pakai mesin las ini sama yang ini. Kalau yang ini di gajun ini ya, kabel merah taruh di drain bagian kaki tengah MOSFET ini. Ini caranya. Dan untuk beberapa rangkaian di sini, komponen di sini cukup modulnya saja yang dilepas ya. Terus untuk kabel birunya ya, kabel biru di gajun taruh sama tadi di pin 4 optokopler ya. Posisinya di sini. Posisinya di pin 4. Jadi untuk teman-teman pemula cukup untuk kabel merah taruh di kaki tengah ya, sedangkan untuk kabel birunya taruh di pin 4 optokopler, dengan untuk kabel hitamnya taruh di elko besar sini. Ini untuk cara pemasangannya. Gajun 3 kabel di modul jenis ini. Gitu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.